Hai guys, hari ini mari kita bahas drama Korea terbaru yang berjudul Death Game. Kisah ini dimulai dari 7 tahun lalu ketika Choi Yi-jae akan melakukan interview terakhir di perusahaan Taekang. Saat itu, dia mendapatkan dukungan dari pacarnya yaitu Jisoo agar interviewnya berjalan dengan lancar. Namun siapa sangka saat di perjalanan dia melihat seseorang yang frustasi dan melakukan bunuh diri di depan matanya. Hal ini membuat Yi-jae menjadi gugup saat interview sehingga pada akhirnya dia menghancurkan kesempatan interviewnya. Setelah karirnya gagal, dia menghabiskan waktu 7 tahunnya untuk bekerja part-time mulai dari menjadi kurir, waiters, dan juga supir. Tapi itu semua tidak mematahkan semangatnya, dia terus mencoba dan berusaha sehingga pada akhirnya dia lolos lagi dan dipanggil interview terakhir di perusahaan Taekang. Saat itu Yi-jae langsung diinterview oleh CEO perusahaan Taekang. Tapi di sini ada sedikit masalah karena pewawancara mengejeknya karena di CV-nya pengalaman kerja dia hanya sebagai pekerja part-time. Namun lain halnya dengan CEO Taekang, dia mengatakan kalau dia kagum kepada Yi-jae dan hal ini membuat Yi-jae berpikir ada kesempatan untuk lolos interview kali ini. Setelah interview selesai, Yi-jae mendapatkan musibah lagi, yakni dia terkena investasi bodong, sehingga semua uangnya pun hilang dibawa kabur oleh temannya. Tak hanya itu, di malam hari dia melihat pacarnya diantar pulang oleh pria lain. Nah, kebetulan saat itu juga Jisoo melihat Yi-jae berada di seberang rumahnya. Karena Jisoo melihatnya, dia pun akhirnya pergi menemui Jisoo sebentar. Di samping itu, hari ini adalah hari yang sangat buruk di kehidupan Yi-jae. Tapi saat itu, Jisoo memberikan amplop uang gaji part-time Yi-jae yang dititipkan kepada Jisoo. Namun di sisi lain, Yi-jae masih salah paham mengira Jisoo pergi berkencan buta. Dia pun akhirnya memilih untuk melepaskan Jisoo agar Jisoo mendapatkan lelaki yang jauh lebih baik darinya. 이제 그만하자. Setelah putus cinta, masalah lain datang lagi, yakni Yi-jae diusir dari kontrakannya karena telat membayar uang sewa. Tak hanya itu, di esok harinya dia mendapatkan pesan bahwa dia gagal interview sehingga lengkap sudah penderitaannya. Yi-jae pun tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengakhiri semua kesialannya dengan melakukan bunuh diri. Setelah Yi-jae mati bunuh diri, jiwanya merasuki tubuh orang lain dan dia bertemu dengan maut. Maut membawa Yi-jae saat Yi-jae akan masuk ke neraka karena maut akan menghukumnya. Nah, Yi-jae dihukum karena dia berdosa telah mengejaknya dan mendatangi maut sebelum maut menjemputnya. Di sini Yi-jae diberi hukuman memasuki tubuh 12 orang yang akan menghadapi kematian dan Yi-jae akan merasakan 12 kematian yang menyakitkan. Namun jika Yi-jae berhasil menghindari kematian yang mereka hadapi, Yi-jae bisa terus hidup menjalani sisa hidup di tubuh itu. Tapi di sini Yi-jae tidak mau dan berpikir kematian adalah akhir dari semuanya. Namun dia salah karena kematian adalah permulaan. Sehingga sekarang maut ingin melihat Yi-jae mencoba mengendalikan kematiannya. Nah, babak satu pun dimulai. Saat ini Yi-jae merasuki tubuh Park Jin-tae yang merupakan putra kedua CEO Taekang. Nah, Jin-tae juga merupakan pewaris di perusahaan Taekang. Nah, di sini Yi-jae memutuskan untuk mencoba bertahan hidup agar dia bisa menikmati kehidupan Park Jin-tae. Tapi tetap saja Yi-jae gagal dan pada akhirnya dia meninggal lagi. Setelah gagal di babak pertama, Yi-jae pun bertanya bagaimana jika sampai akhir dia tetap gagal. Lalu maut mengatakan jika Yi-jae tetap gagal sampai akhir, dia akan langsung mengirimnya ke neraka. Di sini Yi-jae pun takut saat diperlihatkan bagaimana neraka itu. Lalu maut pun menyarankan kepada Yi-jae untuk bertahan agar dia tidak masuk ke neraka. Setelah itu babak kedua pun dimulai dan di babak kedua ini Yi-jae tinggal di tubuh Song Ji-sub. Song Ji-sub adalah sang penggemar olahraga ekstrim dan menjalani hidup penuh bahaya.
Saat ini dia akan mencetak rekor terjun tanpa parasut dari ketinggian 8.000 meter. Jika Song Ji-suk berhasil, dia akan mendapatkan uang 3 miliar. Mengingat Ji-suk akan mendapatkan uang 3 miliar, Ji pun rela terbanting-banting di angkasa dan mencoba mendarat tepat di jaring yang sudah disiapkan. Pada saat Ji menemukan jaringnya dan mulai untuk mendarat, ratingnya pun tembus 20%. Namun ketika hampir mendarat di jaring, lagi-lagi dia gagal dan berakhir dengan kematian yang tragis dan mengejutkan penonton.